Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak. Kedatangan saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan untuk berhenti merokok, hidup lebih sehat dan panjang umur. Jadi yang pertama, perkenalkan nama saya Devina Juliajati. Saya dari TLM. Tujuan penyuluhan ini agar kita semua memahami betapa berbahayanya rokok, tidak hanya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang sekitarnya. Jadi yang pertama, apa sih itu rokok dan asap rokok itu? Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibakar dan menghasilkan asap. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dan sekitar 200 diantaranya bersifat beracun, serta lebih dari 70 zat menyebabkan kanker. Kemudian asap itu ada terdiri dari dua jenis. Yang pertama asap utama, asap yang dihirup langsung oleh perokok. Yang kedua itu asap sampingan, asap yang dihirup oleh orang sekitar perokok. Nah, kemudian jenis kedua asap ini sama-sama berbahaya untuk kesehatan tubuh. Yang pertama itu untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kalau yang kedua itu kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, dan pankreas. Yang ketiga itu pernapasan kronis seperti bronkitis dan emfisema. Terus yang keempat itu menurunkan daya tahan tubuh. Dan yang kelima itu gangguan pada janin bayi jika ibu hamil yang terpapar. Nah, untuk perokok pasif itu memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan kanker paru-paru dibandingkan oleh perokok aktif dalam berbagai kondisi. Terus dampak rokok untuk anak-anak itu yang pertama mengalami asma, batuk kronis, dan infeksi paru-paru. Yang kedua terganggu akibat kekurangan oksigen. Yang ketiga itu penurunan prestasi belajar karena gangguan fungsi paru dan konsentrasi. Makanya dari kami melakukan penyuluhan untuk menjauhkan anak-anak dari lingkungan perokok. Yang pertama itu dengan cara berhenti merokok segera, mulai dari niat yang kuat dan dukungan keluarga. Yang kedua itu dijauhkan lingkungan perokok atau tempat yang memperbolehkan merokok. Kemudian yang ketiga itu isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, membaca atau ibadah. Yang keempat, dukung program karyawan kawasan tanpa perokok di rumah, sekolah, dan tempat umum. Yang kelima, ingat selalu dampak buruknya bagi kesehatan diri dan orang lain. Nah, penutup dari semua ini, semoga setelah saya sampaikan ini semua, Bapak dan Ibu lebih sadar untuk menjauhi rokok dan melindungi keluarga kecil kalian dari paparan asapnya. Dari semua paparan yang telah saya sampaikan, adakah yang ingin Ibu Bapak tanyakan? Untuk pertanyaannya, jadi bagaimana cara mencegah agar kita tidak menjadi perokok pasif? Baik, akan saya jelaskan ya. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi perokok pasif, yang pertama itu hindari area yang diperbolehkan untuk merokok. Usahakan menjauh dari tempat-tempat umum yang memperbolehkan orang merokok seperti warung kopi, halte, atau ruang terbuka. Jika harus berada di tempat tersebut, pilih posisi yang jauh dari perokok tersebut. Yang kedua, terapkan aturan bebas rokok di rumah. Buat kesepakatan dengan keluarga kalian agar tidak merokok di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, jangan izinkan merokok di dalam kendaraan. Karena asap rokok di dalam ruangan sempit, dalam mobil misalnya, itu sangat berbahaya karena situasinya sangat terbatas. Yang keempat itu edukasi untuk orang sekitar. Jelaskan dampak perokok pasif seperti gangguan pernafasan, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Edukasi itu tuh bisa membuat orang sekitar lebih sadar dan menghormati orang lain. Apakah cukup jelas? Cukup. Mungkin sudah cukup ya untuk saya lakukan penyuluhannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.